Kita telah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Sandra Insana di JICT untuk mengetahui bagaimana proses evakuasi dan perkembangannya, dan sudah ada Marsikal Madia Bagus Purhito, Kabasarnas. Sandra, silakan dengan laporan Anda. Kalau terkait dengan pertemuan pada malam hari ini, apa saja yang bisa Anda sampaikan terkait dengan pertemuan barang-barang maupun serpian maupun bagian tubuh korban yang berhasil evakuasi? Ya, selamat malam Yuda. Memang sampai saat ini pencarian terus dilakukan, dan terakhir tadi memang ada kapal yang merapat yaitu KM SAR Wisnu seperti itu, yang membawa 6 buah kantung yang terdiri dari 4 kantung berisi puing-puing dari pesawat dan juga 2 kantong jenazah yang berisi bagian tubuh dari para korban. Memang kalau kita lihat dari pukul 5 tadi, kemudian pukul 11, siang, sore hingga malam ini banyak sekali kapal yang merapat seperti itu, yang melaporkan, yang membawa puing-puing ataupun temuan-temuan barang bukti baru yang sudah ditemukan oleh para tim yang bertugas, baik dari Basarnas, kemudian juga dari tim-tim terkait. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Basarnas, yaitu Bapak Bagus. Halo, selamat malam Pak Bagus. Selamat malam. Pak, boleh diceritakan nih Pak, dari tadi kan sudah banyak nih Pak barang bukti kantong jenazah yang masuk ini, kalau boleh diceritakan jumlahnya kira-kira dari kemarin hingga sekarang ini sudah berapa banyak Pak yang ditemukan seperti itu, baik dari puing pesawat ataupun korban? Baik, Silakan. Mbak. Jadi sampai hari ini tanggal 10 Januari jam 19.20 tadi, kita sudah melaksanakan operasi SAR yang dilaksanakan bersama-sama, atau istilahnya operasi SAR gabungan. Terima kasih sekali atas dukungan dari TNI, Polri, KPLP, dan potensi SAR lainnya yang membantu sangat luar biasa. Sandra lihat sendiri. Dan hari ini yang sudah kami dapatkan dari operasi SAR yang lewat udara adalah pemantauan, kemudian dilaporkan kepada unsur atas air, debris yang dilihat, kemudian hasil dari unsur atas air maupun dari penyelaman dan kapal-kapal yang melaksanakan operasi di bawah menggunakan sonar adalah sebagai berikut. Sudah ditemukan 10 kantong yang berisi potongan kecil bagian dari pesawat. Kemudian 16 potong atau bagian besar dari pesawat. Ada roda pesawat, ada diperkirakan turbin dari pesawat, ada life vest, ada kursi, dan lain-lain. Dan 17 kantung jenazah yang berisi body part atau potongan dari bagian dari korban, dan 6 potong pakaian. Dan hari ini juga kita mendapatkan informasi dari KRI Riddle tentang posisi tadi black box. Fokus dari operasi SAR ini kita dalam melaksanakan evakuasi terhadap korban ya Mbak ya, tapi juga dalam hal ini kita bersama KNKT dan yang lainnya mencari black box, karena informasi dari KRI Riddle ada transmit emergency dari yang diyakini kemungkinan besar itu adalah black box. Posisinya sudah kita dapat, masing-masing 2 titik itu berjarak sekitar 150-200 meter. Dan tadi sudah kami kirimkan susulan alat untuk lebih membantu lagi, direction finder, sehingga penyelam bisa membawa itu untuk menuju titik yang sudah ditemukan. Sampai saat ini sedang berlangsung. Dan besok rencananya kita melaksanakan operasi SAR di area yang sama, pembagian. Lebih kita fokuskan di atas air dan di bawah permukaan dengan penyelaman, dan yang sudah memiliki peralatan sonar seperti KRI Riddle, Barunajaya, dari Basarnas sendiri ada KN Wisnu, dan lain-lain. Dan tentunya kita akan memperlebar area pencarian dan mungkin sampai ke pesisir. Pak, ini kan titiknya sebenarnya sudah diketahui ya Pak. Kapan akan mulai diambil? Karena kan titik sudah ada gitu Pak. Kemudian juga kesulitan-kesulitan apa nih Pak yang ditemukan selama proses pencarian, baik korban maupun jenazah ataupun black box itu? Cuaca memang cukup baik, hanya tadi sore maghrib hujan lebat di sana. Namun ini kan ada arus, di bawah juga ada lumpur, di mana selalu bergeser posisinya. Dan dengan impact yang ada tentunya cukup sulit, maksudnya memerlukan waktu untuk mencari itu. Dan kita seluruh tim SAR sedang berjuang untuk mendapatkan itu.
Ya berarti untuk black box kapan nih Pak rencana akan malam ini juga kah? Karena kan memang titiknya sudah ada nih Pak, tinggal dicari saja. Iya, tapi tidak sesimpel itu. Titik sudah ada air, ada lumpur, kita melaksanakan operasi, kita melaksanakan pencarian, kembali bahwa fokus kepada evakuasi korban dan black box untuk membantu KNKT. Demikian. Ya Pak, saya dengar memang skemanya ini untuk pencariannya ada dari darat, kemudian juga laut, penyelaman, boleh dijelaskan Pak, diperdalam silahkan. Karena kita area atau daerah atau tempat musibah terjadi sudah tahu adalah di laut, kita fokus ke laut, Mbak. Jadi dibantu oleh TNI Angkatan Laut terutama, dari Basarnas sendiri, KPLP. Tadi saya sudah katakan, baik di atas air kapal maupun di bawah air dengan sonar dan penyelam. Sejauh ini Pak, apakah sudah ada informasi yang dibagi Pak mengenai bagian tubuh korban yang sudah ditemukan ini, apakah sudah bisa diidentifikasi atau kesulitan-kesulitan apa yang ditemukan juga? Dari 17 kantong jenazah yang berisi body part atau bagian dari tubuh korban, sudah kita serahkan ke DVI, Polri, dan kita menunggu hasilnya. Karena baru tadi kita serahkan dan baru diserah terimakannya. Banyak yang bertanya juga Pak, ini proses pencarian akan berlangsung 24 jam atau bagaimana dan sampai berapa, apa target selanjutnya Pak? Operasi SAR tentunya 24 jam, hanya kalau malam pasti intensitasnya akan berkurang dan ada shift pembagiannya. Dan kita akan lihat nanti kira-kira jam sebentar lagi mungkin ada kapal yang merapat membawa hasil operasi, itu artinya sampai malam kita masih bekerja. Oke, terakhir mungkin Pak, dari temuan-temuan barang bukti ini dibawa kemana? Karena tadi kita lihat puing-puingnya juga sudah dibawa, kalau jenazah dikabarkan dibawa ke RS Polri. Untuk puing-puing bagaimana Pak akan dilakukan? Jadi hasil operasi SAR yang kita dapatkan, baik puing atau bagian dari pesawat maupun bagian dari tubuh korban. Kalau bagian tubuh korban kita serahkan ke DVI Polri untuk diidentifikasi. Kalau bagian-bagian atau potongan dari pesawat, kita serahkan kepada KNKT untuk dianalisa selanjutnya. Proses selanjutnya ada di KNKT. Demikian juga black box. Baik Pak Bagus, terima kasih banyak atas kerja kerasnya bersama dengan tim-tim yang bertugas. Ya. Terima kasih Pak Bagus. Terima kasih, mohon restunya untuk masyarakat secara keseluruhan. Mudah-mudahan operasi SAR lancar. Oke, baik, terima kasih. Semuanya sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, itu dia tadi wawancara kita bersama dengan Kepala Basarnas, Bapak Bagus. Dan memang tadi dijelaskan sudah banyak memang kapal-kapal yang mendarat seperti itu ya, dengan membawa kantung baik puing-puing ataupun kantung berisi bagian tubuh dari korban. Dan memang dikatakan tadi ditekankan karena memang jatuhnya di laut. Di sini untuk skema pencarian tetap tapi dilakukan 3 ya, dari darat, laut dan juga bawah seperti itu ya. Untuk di laut sendiri ini memang untuk alutista yang dikerahkan ini dikatakan ada 50 kapal besar termasuk kapal berteknologi sonar seperti itu yang memang bisa mencari puing-puing. Kemudian juga ada kapal-kapal kecil yang berjumlah 100 terdiri dari RIP, kemudian juga perahu karet, kemudian juga sea rider. Untuk alutista udara juga disiapkan 12, ini tentunya dari Basarnas, kemudian juga ada juga dari swasta, lembaga swasta seperti itu terkait yang ikut membantu turut dalam pencarian jatuhnya pesawat SJ182 ini. Kemudian juga dari darat pun sudah disiapkan ambulans yang memang tadi kita sempat lihat membawa barang-barang bukti seperti itu ya, kantung berisi bagian tubuh manusia untuk dibawa dan ke RS Polri seperti itu dan diotopsi seperti itu. Yuda. Baik, Sandra, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali.